Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, para pemilik kapal, para operator kapal, dan pihak-pihak terkait, para marine superintendent, kapten kapal, KKM, dan service staff atau staff pelayaran yang ada di darat. Kali ini saya akan berbagi perihal metode pengukuran konsumsi bahan bakar kapal ya. Salah satu komponen terbesar dalam biaya pengoperasian kapal adalah bahan bakar kapal. Nah, karena saya concern kepada konsumsi bahan bakar, maka bagaimana cara kita mengukur konsumsi bahan bakar kapal? Bagaimana metode apa yang tepat yang digunakan untuk mengukur bahan bakar kapal? Saya punya beberapa catatan ya terkait metode pengukuran yang seringkali digunakan oleh para pemilik kapal, para operator kapal ya. Kawan-kawan semua, untuk mengetahui konsumsi bahan bakar kapal, yang pertama-tama kita harus mengetahui sebenarnya kapal ini sehari-hari berapa sih habisnya bahan bakar kapal ini. Ya, sehari-hari habisnya berapa? Atau data-data sebelumnya kayak apa? Apa hasilnya berapa ton per hari, berapa ton per bulan? Kalau dia rutin perjalanan dari katakan Merak Bakauheni bolak-balik satu hari berapa? Atau Ketapang Gilimanuk bolak-balik berapa? Cara pengukurannya memang dari data statistik. Ya, pertama-tama Anda perlu mengukur dengan cermat berapa banyak konsumsi bahan bakar yang digunakan kapal kita secara normal. Namun kita tidak tahu ya, sebenarnya konsumsi bahan bakar kita itu gimana cara ngukurnya ya. Nah, catatan kami itu yang paling umum dipakai di kapal itu menggunakan yang namanya flow meter ya, flow meter, yang mana setiap pipa dialiri oleh bahan bakar pipanya, maka ada flow meter, ada alat ukur aliran daripada bahan bakar. Itu adalah cara mengukur yang paling simpel dan mencatat harian daripada bahan bakar. Kalau kita dulu ada petugas PDAM memeriksa air PDAM yang kita pakai, itu biasanya bisa dibuka dari flow meter. Putarannya ada. Dan di situ ada ketemu berapa aliran air PDAM yang dipakai oleh rumah kita. Nah, sekarang flow meter ini juga bisa diaplikasikan di kapal ya. Bisa dioperasikan di kapal. Nah, caranya banyak, tidak hanya itu saja ya. Maka pada kesempatan ini saya akan memberikan beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengukur konsumsi bahan bakar kapal. Ya. Kalau yang cara pertama tadi udah saya beritahukan bahwa penggunaan flow meter ya, ini yang paling yang umum dan biasanya ini akurat ya, metode yang umum dan bisa dikatakan akurat ya dengan menggunakan. Tapi ada cara lain namanya memantau bahan bakar dengan menggunakan sensor
level bahan bakar yang ditempatkan di dalam tangki ya. Jadi bisa kalau bisa pakai sensor pelampung ya, sensor pelampung ketinggian ini tangki, katakan misalnya ini tangki ya, ini tangki, ini airnya, bahan bakarnya, kita pasang sensor yang mana sensornya itu bisa naik dan turun dan posisinya bisa ketahuan dari puncak tangki tersebut ya. Nah, itu bisa digunakan untuk mengukur habisnya. Katakan sekarang diisi pada ketinggian sekian. Kemudian setelah perjalanan ternyata tangkinya berkurang menjadi sekian. Nah, kita masukkan ke dalam tank capacity yang ada di dalam buku tank capacity. Bila turun sekian, maka habisnya bahan bakar adalah sekian. Maka disitulah kita bisa mengukur berapa konsumsi bahan bakar untuk kapal kita ya. Jadi pemantauan lewat tangki bahan bakar. Nah, ini biasanya bisa dilakukan secara real time ya, terhadap tangki bahan bakar ya. Jadi kita membutuhkan sensor atau pelampung dan bisa dihubungkan dengan alat indikator ya, yang bisa mengetahui naik turunnya sensor tersebut. Biasanya bisa secara mekanis, fisik, dan bisa menggunakan digital ya, bisa menggunakan digital. Nah, itulah cara kedua untuk mengukur konsumsi bahan bakar kita. Apa cara ketiga? Data yang bisa saya sampaikan berdasarkan pengalaman bahwa setiap mesin pasti mempunyai data-data kecepatan ya. Kecepatan mesin artinya digerakkan kapal itu dengan berapa kecepatannya, kemudian berapa RPM mesin, berapa power atau beban yang diterima oleh mesin ya, dari mesin, kemudian gearbox sampai ke propeller ya. Dan kita menghitung dengan menggunakan rumus ya. Nanti terkait dengan rumusnya bagaimana, nanti akan kita berikan pada sesi yang tersendiri ya. Cuman ini saya memberikan informasi sharing tentang strategi yang ketiga mengukur bahan bakar, yaitu berdasarkan data penggunaan mesin kapal, yaitu bisa dipantau melalui kecepatan kapal, RPM mesin, atau beban daripada mesin tersebut. Makin besar kapalnya, makin berat propeller mendorongnya, makin berat gearboxnya, dan mesinnya juga semakin bebannya semakin besar. Nah, ini bisa kita lihat di dalam konsumsi kurva performa mesin ya, kurva performa mesin ya, kurva performa mesin. Nah, kawan-kawan semua, itu cara yang ketiga. Nah, sekarang saya punya catatan lagi, yaitu cara yang keempat. Nah, yang keempat ini agak sedikit berbeda dari cara-cara yang sebelumnya. Metode yang keempat ini yaitu metode pengukuran kebocoran. Hal ini melibatkan perbedaan jumlah bahan bakar sebelum dan sesudah penggunaan untuk mendeteksi kebocoran. Ya, sebenarnya ini untuk mendeteksi kebocoran yang ada di dalam tangki atau di dalam pipa ya. Itu metode yang keempat. Cuman metode keempat ini sangat terbatas, yaitu hanya untuk mendeteksi kebocoran
bahan bakar. Cara yang kelima yaitu menggunakan pemantauan GPS, ya. Menggunakan data GPS untuk melacak pergerakan kapal dari suatu titik ke titik lain dan memperkirakan konsumsi bahan bakar berdasarkan rute dan kecepatan, ya. Kita tahu rutenya berapa panjang dan kecepatannya berapa, kita bisa masukkan ke dalam kurva, maka kita bisa menemukan berapa konsumsi bahan bakar. Itu metode yang kelima, ya. Ada metode yang keenam. Yang metode keenam ini menggunakan metode pengukuran optik, ya, metode pengukuran optik. Metode ini menggunakan teknologi optik untuk mengukur konsumsi bahan bakar dengan mengamati perubahan berat kapal, ya. Kapal itu kan mempunyai berat. Kemudian syarat kapal diisi penuh bahan bakar, ketemu draftnya. Kemudian setelah selesai bergerak tertentu pelayaran dan berhenti, diukur kembali, maka ketemu draftnya. Perbedaan draft dari satu waktu dan waktu yang lain akan ketemu berapa konsumsi bahan bakar, berapa balasnya, berapa air tawarnya. Itu baru bisa ketahuan dari situ. Nah, ini biasanya dipakai untuk metode draft survei, ya. Metode pengukuran optik ini dikenal dengan menggunakan metode draft survei. Nah, kawan-kawan semua, itulah ada 6 cara, ya, perhitungan pengukuran bahan bakar, ya. Cara yang pertama kita sebut sebagai menggunakan flow meter. Cara yang kedua dengan menggunakan pemantauan tangki bahan bakar. Cara yang ketiga menggunakan data penggunaan mesin, ya. Yang keempat metode kebocoran, yang mana ini memang belum representatif dengan pengukuran konsumsi bahan bakar. Menggunakan GPS, rute dan kecepatan kapal. Yang keenam menggunakan metode pengukur optik atau draft survei. Nah, metode-metode pengukuran ini dipilih oleh pemilik kapal biasanya tergantung kepada akurasi yang dibutuhkan. Biasanya pada saat on hire-nya berapa bahan bakar, off hire-nya berapa, ya. So pemilihannya juga tergantung pada infrastruktur. Artinya peralatan, berapa anggaran yang dibutuhkan untuk mengukur konsumsi bahan bakar kapal. Nah, itu kira-kira kawan-kawan strategi untuk metode pengukuran bahan bakar kapal. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam Marine Superintendent.